Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya ingin sedikit mempresentasikan ya atau spill lah tentang aplikasi pengajuan cuti pegawai. Jadi di sini saya menggunakan PHP natif, pure natif ya, nggak ada framework sama sekali. Ya mungkin ada Bootstrap, gitu, tapi ini emang basicnya PHP natif. Gitu. Nah, ini yang bisa kalian lihat ini adalah halaman awal atau landing page dari halaman saat pertama kali kita mengaksesnya. Dan di sebelah kanan atas di sini ada tombol login. Kalau kita pencet, kita diarahkan ke halaman login di sini ya guys ya, ke halaman login. Nah, misalkan di sini saya mempunyai admin ya. Untuk akunnya saya cuma punya admin di sini. Jadi kita benar-benar demonstrasi mulai dari awal di sini. Jumlah adminnya satu katanya kan, dan jumlah pegawainya nol. Saya masih belum punya pegawai gitu. Oh, sebentar. Saya lihatin database-nya ya. Nah, nih pengajuan. Nah, di sini usernya masih satu. Tuh, usernya masih satu di sini. Oke, kita pertama-tama kita tambah pegawai dulu ya. Di data pegawai kita tambah, misalkan username-nya itu user, tersandinya user, nama lengkapnya misalkan oke, nomor teleponnya, jumlah cutinya misalkan 10, terus habis itu dia itu sebagai apa, sebagai pegawai ya tentunya, dia berjenis kelamin laki-laki, dan juga dia itu divisinya sebagai apa, misalkan developer gitu kan ya. Misalkan saya kasih foto, ini ya, kita simpan, tambah karyawan berhasil katanya. Tuh, berhasil di sini udah masuk ya teman-teman, bisa dilihat. Coba kita lihat di database-nya, kita refresh. Oke, di sini juga masuk. ID-nya 2, username-nya ini, password-nya tadi sudah terenkripsi otomatis dengan MD5 di sini. Namanya tuh udah sesuai kan? Nah, aksesnya dia 2. Terus misalkan saya buat baru ya, misalkan minimal berapa ya? 2 data aja dulu. Username-nya pegawai sama nama lengkapnya misalkan pegawai pertama gitu. Nomor teleponnya misalkan segitu. Untuk jumlah cutinya ini berapa hari dia cuti, maksudnya gitu, jumlah cuti di sini. Dia itu sebagai pegawai, tentunya kita buat perempuan aja lah dulu. Desainer misalkan. Nah, untuk fotonya misalkan kita kasih inilah, tambah. Oke, berhasil gitu. Kita lihat di sini nambah satu lagi ya, jadi 3. Sekarang kita mempunyai akun user di sini jadi 3 sekarang. Kalau kita lihat tuh, katanya di sini detail data pegawai, teleponnya, jabatannya dia sebagai apa, jumlah cutinya itu berapa hari gitu kan, maksimalnya berapa hari gitu, namanya, divisinya, dan ya sedikit ini cuma apa ya, sampel, tapi namanya ini bergantung apa yang kita daftarkan gitu. Tuh, sesuai ya teman-teman. Oke, untuk di daftar pengajuan ini saya mempunyai halaman ya, halaman menunggu persetujuan sama diterima, ditolak, dan semua data gitu. Belum ada karena yang harus mengajukan itu pegawai. Nah, jadi kita admin itu cuma menerima. Tuh bisa dilihat di sini jumlah pegawainya pertama jadi 2, adminnya tetap satu, pengajuannya nol karena kita nggak punya pengajuan gitu kan. Coba misalkan kita login ke salah satu akun yang sudah kita buat, misalkan di mana ya, user lah, user, passwordnya juga user gitu kan. Kita klik masuk. Oke, di sini kita sudah masuk ke akun user. Nah, untuk di akun user ini cuma bisa ada gini ya, di pengajuan ini dashboard biasa, pengajuan diterima, menunggu persetujuan, sama pengajuan ditolak gitu kan. Di sini ada buat pengajuan, pending, diterima, sama ditolak gitu kan. Sama ada satu tombol keluar di sini juga ada. Pertama-tama kita coba buat pengajuan dulu.
untuk semua user ya yang sudah kita buat, karena nantinya eh, aslinya kurang sih. Bentar, kita buat satu lagi. Sabar ya. Admin, admin. Oke, terus itu di pegawai kita tambah satu lagi, misalkan apa ya, inilah kata sendinya juga gini. eh, Ininya oke, misalkan 081 lah. Jumlah cutinya seperti biasa, pegawai kita bikin 10 gitu kan. Laki-laki sekarang dia itu sebagai desainer juga lah, developernya cuma satu, desainernya dua gitu kan, ceritanya gitu. Fotonya kita kasih ini aja dulu ya. Oke, jadi sekarang kita mempunyai tiga data pegawai ya di sini, bisa dilihat. Nah tuh bertambah jadi 4 sekarang. 4 karena satunya itu admin ya, di sini bisa dilihat aksesnya satu dia, kalau dua berarti pegawai. Oke, kita login ke user. Nah, kita sudah login, kita buat pengajuan, namanya otomatis. Mulai cutinya mulai tanggal 20 misalkan ya, sampai tanggal 28 misalkan, berapa hari kan, nanti ada kok. Nah, untuk keterangannya kenapa minta izin mau eh, menikah misalnya. Ajukan kepada admin siapa, Antaing Dev misalkan. Terus kita ajukan, pengajuan cuti berhasil katanya kan, dan di sini statusnya menunggu persetujuan admin gitu katanya. Nah, berarti masuk ke sini. Nah, di pending gitu. Ini pending, terus diterima belum ada karena belum ada aksi sama sekali, ditolak juga belum ada. Tapi di beranda di sini sudah bertambah ya menjadi satu, di sini menunggu persetujuannya. Kita lihat semua masuk ke sini gitu. Oke, untuk user sudah, terus misalkan kita input data pegawai. Kita masuk. Nah, itu kita seperti biasa buat pengajuan pegawai pertama, betul mulai tanggal misalkan 20 sama lah, tapi dia jadi 25 saja gitu kan. Izin sakit min. Nah, gitu misalkan lah kepada Dev. Oke, di sini sudah bertambah menjadi 2. Di sini kan bisa dilihat. Terus habis itu ada satu lagi tadi namanya itu. Oke. Nah, kita masuk sama di sini bertambah menjadi satu lagi kan. Berarti 2 kan? Ya bener, 2. Di sini untuk database-nya itu seperti ini ya. Tuh. Menunggu persetujuan admin, ini durasinya ini 9 hari, ini 6 hari gitu. Kita buat lagi persetujuannya, biarin namanya kita buat tanggalnya sama, tapi ini sebagai 23 aja lah. Terus keterangannya izin mau menjenguk teman yang lagi sakit misalkan. Itu pun kalau kalian punya temen. Enggak canda-canda. Di sini ajukan, oke berhasil. Nah, sekarang kita mempunyai 3 data dummy ya, data dummy untuk example untuk pengajuan cuti. Kita login ke admin lagi sekarang. Oke, tuh bisa dilihat ya teman-teman, jumlah pegawainya pertama menjadi 3 sesuai yang kita inputkan tadi. Nah, di sini kan ada 1 ya di aksesnya. Yang aksesnya 2 itu berarti pegawai. Ada 1, 2, 3. Sama ya teman-teman, di sini bisa dilihat. Kalau kita klik rincian, tuh bakalan muncul data akunnya gitu. Pengajuannya ada 3 karena setiap user tadi mengajukan satu pengajuan gitu. Kita lihat. Nah, kita coba lihat dulu detailnya. Oke, detail pengajuan cuti. Nomor cutinya ini, tanggal pengajuannya tanggal 19, tanggal sekarang. Cuti selama berapa hari? 9 hari gitu kan. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 20 sampai tanggal 28 gitu. Keterangannya apa? Minta izin mau menikah gitu misalkan. Nah, yang ini misalkan kita tolak dulu ya. Tolak. Ini datanya kita tolak. Maaf,
tetapi Anda belum mempunyai pasangan. Kita tolak di sini. Tuh, datanya berkurang. Nah, coba kita lihat di Judi di sini statusnya menjadi ditolak gitu kan. Dan ada kenapa kok dia ditolak gitu? Maaf, tetapi Anda belum punya pasangan gitu kan. Coba kita lihat di sini ditolak. Nah, di sini guys. Tuh, ada view-nya di sini. Tuh, ada nomornya gitu kan, sama kayak tadi tapi ketambahan yang ini keterangan ditolaknya dia kena apa gitu. Terus misalkan satu data lagi kita ACC, misalkan yang sakit dulu ya, yang sakit lah. Bentar, ini bener kan yang sakit? Oh ya, izin sakit min ya sip. Kita terima misalkan. Baik, semoga cepat sembuh misalkan. Kita terima gitu. Tuh datanya tinggal satu lagi gitu. Di sini statusnya menjadi diterima benar. Terus rejectnya tuh ada kan. Coba kita lihat diterima. Tuh, muncul ya di sini diterima gitu. Dan di sini juga tuh bisa dilihat pengajuannya tinggal satu di sini. Kalau kita lihat di halaman user, misalkan pegawai lah. Nah, gitu. Nah, di sini data pengajuannya pengajuan diterima satu gitu kan. Benar nggak? Coba kita lihat database. Diterimanya satu, itu kan bener kan? Terus habis itu menunggu persetujuan itu satu. Coba kita lihat menunggu persetujuan satu. Pengajuan ditolak gitu kan. Coba kita lihat ditolak tuh katanya. Bener ya, di sini sudah sesuai. Misalkan saya lihat di pending tuh masih bener satu. Diterima tuh sudah satu juga, ditolaknya ya juga satu. Di sini bisa dilihat tuh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk demo kali ini. Terima kasih.